Ya, baik. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa keberadaan minimarket khususnya untuk di Jakarta, kami sudah lakukan koordinasi dengan provider dalam hal ini pemiliknya, di mana disebutkan bahwa seluruh minimarket itu fasilitas umumnya berupa parkir itu merupakan fasilitas yang disiapkan untuk pelanggan dan sifatnya adalah gratis. Kecuali tentu minimarket yang berada di salah satu kawasan tertentu seperti ruko yang satu kesatuan ruko, kemudian parkirnya memang menjadi satu kesatuan, di sana sudah ada pengelola parkir yang benarnya. Nah, untuk yang berdiri sendiri, kemudian ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan pungutan, mengatur seolah-olah dan melakukan pungutan. Yang lebih meresahkan adalah adanya pungutan dengan memaksa jumlah tertentu. Ini tentu yang sangat meresahkan. Sebelumnya kami bersama-sama Satpol PP sudah sering melakukan pembinaan terhadap keberadaan juru parkir liar ini, tetapi kemudian sekarang semakin masif kembali, dan oleh sebab itu tentu harus diberikan efek jera kepada para juru parkir liar ini. Demikian Mas Gede. Ya, yang pertama harus dipahami adalah bahwa keberadaan lokasi parkir di minimarket ini sudah pasti dia gratis, kecuali dari pengelola menyebutkan bahwa itu berbayar sehingga ada ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipenuhi. Seperti contoh, apabila itu memang pengusahaannya untuk parkir, maka pertama bisa saja itu menjadi satu kesatuan kawasan untuk dipungut pajak parkirnya mereka yang melakukan pengelolaan, atau misalnya itu dikelola terpisah dengan melakukan perizinan dan kerjasama dengan Dinas Perhubungan melalui UP Perparkiran untuk pengelolaannya sambil dilakukan pengurusan perizinan parkirnya. Namun dari pengelola sudah menyebutkan bahwa itu memang fasilitas untuk pelanggan yang akan menuju ke sana. Banyak kami juga menerima laporan bahwa ada masyarakat yang ke lokasi minimarket tertentu, kemudian begitu melihat barang yang akan dibutuhkan tidak tersedia, mereka kembali tetapi kemudian dipungut biaya parkir. Ini yang tentu meresahkan, dan oleh sebab itu kami akan melakukan penertiban. Memang terkait dengan keberadaan juru parkir sebelumnya kami bina. Jadi datangi, kemudian disampaikan tidak ada parkir di sini. Rekan-rekan UP Parkir juga sudah melakukan himbauan kepada pemilik untuk dipasang rambu-rambu dan bahkan spanduk di lokasi tersebut parkir gratis. Tetapi kemudian oknum-oknum ini kembali lagi masuk, dan tentu ini yang akan kita lakukan karena terkait dengan keberadaan juru parkir liar ini domain kepada orang yang melakukan tindakan yang menyebabkan keresahan masyarakat, maka tentu penegakan hukumnya harus juga dilakukan secara terkoordinasi. Kami sudah melakukan koordinasi dengan rekan-rekan dari Satpol PP dan juga akan dilakukan tindakan untuk masuk ke dalam tindak pidana ringan nantinya. Ya, baik, tentu kami berharap masyarakat yang mengalami kondisi situasi yang tidak nyaman di lokasi-lokasi tersebut dapat juga melaporkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kanal Zaki atau CRM, yang tentu berdasarkan laporan ini titik di mana dilaporkan itu menjadi prioritas kami untuk dilakukan penindakan. Dan kami berharap tentunya para oknum-oknum yang mungkin saja di backup oleh oknum tertentu, kita harapkan ini mereka bisa ada efek jera, karena nantinya kami akan turun secara terpadu dari Dinas Perhubungan. Di sana ada tim Lintas Jaya bersama-sama dengan kepolisian dan TNI, juga nanti akan ada Satpol PP dan juga rekan-rekan dari pengadilan dan kejaksaan, sehingga di tempat kita bisa melakukan sidang di tempat dengan pola tindak pidana ringannya. Demikian Mas Gede.
Ya, ya, baik. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tadi saya sudah sebutkan kami melakukan pembinaan awal melalui UP Perparkiran dengan mengunjungi lokasi-lokasi yang sekiranya menimbulkan keresahan masyarakat dan memberikan himbauan untuk di sana parkirnya tidak dipungut biaya dan gratis. Tapi kemudian pola ini ternyata belum memberikan efek jera. Nah, sekarang tindakannya adalah secara terpadu tim akan turun dan kemudian memberikan sanksi dengan pengenaan tindak pidana ringan nantinya di tempat. Dan kemudian kami juga dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan pembinaan dengan membuka diklat-diklat atau untuk mengkaryakan mereka melalui Dinas Tenaga Kerja di wilayah-wilayah 5 wilayah itu sering dilakukan kursus singkat agar mereka memiliki keterampilan dan kemampuan yang mumpuni untuk kemudian bisa diusahakan. Demikian Mbak Fasa. Ya. Assalamualaikum. Selamat siang Mbak. Iya Pak, ini kan lagi heboh ya, atau lagi ramai tentang parkir liar. Ini mungkin tanggapannya gimana Bapak? Jadi pertama kita harus lihat bahwa parkir di minimarket itu sudah merupakan fasilitas umum yang disiapkan oleh pengelola untuk pengunjung dan sifatnya gratis. Kecuali parkir di minimarket yang berdiri menjadi satu kesatuan di kawasan niaga seperti ruko. Di sana memang sudah ada pengelola parkir dan pengelolaan parkirnya secara resmi. Nah, untuk pengelolaan parkir yang minimarket berdiri sendiri, biasanya ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan itu untuk memungut biaya. Dan yang lebih membahayakan adalah mereka mematok sehingga mematok angka rupiah tertentu sehingga ini membahayakan dan memunculkan keresahan masyarakat. Kami menerima banyak laporan masyarakat ke salah satu minimarket tujuannya mencari barang tertentu tetapi tidak ada, mereka balik tetapi harus membayar jumlah tertentu untuk parkir. Ini tentu meresahkan. Dan oleh sebab itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Disub dan UP Parkir sebenarnya sudah melakukan pembinaan. Pembinaannya dalam bentuk kita berkunjung ke minimarket tersebut, melakukan pengecekan di sana memang tidak diperbolehkan ada pungutan biaya untuk parkir. Namun ternyata ini kurang efektif, oleh sebab itu begitu basisnya keluar masyarakat, kita akan melakukan penegakan hukum secara terkoordinasi melibatkan rekan-rekan Satpol PP, kemudian dari pengadilan dan juga kejaksaan, sehingga prinsip efek jera di sini bisa dikenakan pada oknum-oknum tersebut. Nah, ini untuk tulisan parkir gratis ya di minimarket, kira-kira kapan Pak mau dilaksanakan? Ini sudah sejak awal minimarket tersebut beroperasi, ini sudah menjadi syarat. Jadi ada rambu parkir gratis, bisa kita lihat ada spanduk tulisannya parkir gratis. Tetapi kemudian oleh oknum kadang rambu yang portable tadi dipindahkan, ditutup dan lain sebagainya agar mereka bisa ada kesempatan untuk melakukan pungutan. Ini yang tentu kita sebelumnya sudah dilakukan tetapi memang ternyata ini kurang efektif. Oleh sebab itu yang dilakukan nantinya ke depan dalam waktu dekat adalah pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Pak, ini kan biasanya memang kalau di minimarket itu kan memang ada parkir liar seperti itu. Biasanya nih yang memungut parkirnya itu pakai rompi Pak, ada tulisannya juru parkir. Nah itu gimana Pak tanggapannya dan gimana cara kita melaporkan itu? Pertama tentu ada dua kategori. Bagi minimarket yang berdiri sendiri dan tidak ada fasilitas umum fasos-fasum Pemprov di sana, dia otomatis gratis. Tetapi begitu dia berada di satu kawasan seperti sentra niaga atau rumah toko satu kawasan, itu biasanya ada petugas parkir yang akan melakukan pungutan dan itu resmi. Untuk yang tidak ada pungutan tadi, tentu di sana itu akan dilakukan penegakan hukumnya. Aturannya sudah jelas, kita akan tertibkan secara bersama-sama dengan rekan-rekan terkoordinasi. Ya, jadi mereka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang KUH pidana bahwa mereka akan dikenakan tindak pidana ringan. Oleh sebab itu nanti tim akan turun kemudian melakukan sidang di tempat untuk pengenaan sanksinya. Yang ini yang sedang kami koordinasikan dibahas termasuk penyusunan jadwal kapan mulai turun ke lapangan.
Ya, tentu kesulitannya adalah pertama karena jumlah minimarketnya cukup masif di Jakarta, ada sekitar 160-an yang dikelola secara mandiri. Ini yang akan kita lakukan pengawasan. Yang kedua tentu biasanya masyarakat karena merasa oh ini masih batas kemampuannya, itu kemudian tidak dilaporkan. Nah, untuk itu masyarakat bisa melaporkan jika terjadi ketidaknyamanan karena biaya parkir yang tinggi dipatok oleh si juru parkir, bisa melaporkan ke kanal pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui JAKI atau melalui CRM yang kemudian itu akan masuk ke kanalnya Disub untuk ditindaklanjuti segera. Ya. Kami berharap bahwa mereka mandiri dan kemudian dengan penegakan hukum ini bisa memberikan efek jera. Karena pembinaan sebelumnya itu sepertinya tidak memberikan efek jera dan mereka terus beraktivitas seperti biasa. Ya. Pak, ini kita beralih dari parkir liar menuju ke umur kendaraan. Ini katanya Ya. kan akan ada pembatasan umur kendaraan. Ini gimana Pak tanggapannya? Ya, baik, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, di mana di pasal 24 salah satunya menyebutkan pembatasan usia dan kepemilikan kendaraan pribadi. Tentu kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melihat ini secara utuh dan kemudian harus melakukan kajian komprehensif terlebih dahulu. Oleh sebab itu hari ini sebagaimana kita ketahui kami melaksanakan FGD terkait dengan manajemen kebutuhan lalu lintas, di mana diantaranya yang kita bahas adalah terkait dengan pembatasan usia kendaraan dan kepemilikan kendaraan. Ini kita harapkan dengan melalui forum FGD ini kita bisa mendapatkan masukan komprehensif dari seluruh elemen yang kemudian disusun dalam regulasi di level daerah sebagai turunan pelaksanaan dari undang-undang itu. Tentu selain itu juga kami harus menunggu terkait dengan regulasi Juklak Juknis yang akan diturunkan oleh pemerintah pusat untuk pelaksanaan undang-undangnya. Jadi ini akan inline, kami di daerah sudah mulai bersiap menggodok regulasinya. Paralel kami akan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan seluruh stakeholders lainnya terkait dengan implementasi di level daerah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada harapan dari masyarakat agar mungkin gak apa-apa parkir, ada bayar parkir, cuma ada pengawasan pemerintah itu seperti apa Pak? Apakah Ya. mungkin parkir nanti akan dikelola oleh pemerintah? Ya, baik. Jadi untuk pengelolaannya ini ada dua tipenya polanya. Pertama, jika memang pengelola menyampaikan bahwa fasilitas umum ini nantinya berbayar, maka yang pertama bisa dilakukan adalah mereka bisa kerjasama dengan Dishub melalui UP Perparkiran untuk melakukan pengelolaannya dan dia akan berbayar. Atau yang kedua, itu bisa langsung ditetapkan dalam bentuk pajak parkir. Tetapi ini juga akan ada proses perizinan. Artinya bahwa kedua-duanya tetap harus melalui proses perizinan dan pajak parkir bisa otomatis langsung bisa dipungut nantinya. Ya. Terima kasih. Terima kasih.